Saudara-saudara, tadi kita nyanyikan lagu pertama. Kalau nggak salah, ku ada sampai hari ini karena Tuhan. Sangat indah sekali lagu itu. Tadi waktu pertama kita menyanyikan lagu itu, saudara, saya sampai angkat tangan. Biasanya kalau pujian, biasanya saya cukup berdoa saja dan memeluk dada saya seperti ini. Tapi tadi saya bisa mengangkat tangan saya. Betapa indahnya lagu itu. Saya nggak tahu, mungkin lagu itu lagu baru. Saya baru dengar hari ini juga. Tetapi bisa menyentuh setiap hati kita. Saya kurang tahu Bapak Ibu apakah bisa merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan dengan lagu itu. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur minggu lalu kita bisa merayakan Natal. Dan saya percaya, saya yakin Bapak Ibu semua, damai Natal itu selalu berkumandang di dalam hati kita. Amin. Dan saat ini mungkin saya memberikan satu ayat buat kita, yaitu mari kita membuka ayat Yesaya pasal 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Bapak Ibu, ayat ini mungkin sudah tidak asing lagi, tetapi kita terus belajar tentang ayat ini. Saya akan membacakan untuk kita semua. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan takut, jawabannya, sebab aku menyertai engkau. Ya. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, saudara. Nah, ayat ini adalah, ini jangan takut. Lawan kata dari jangan takut yaitu yakin. Ya mungkin sebelumnya awal dulu 41 awal. Nah ini yakin, jangan takut. Saudara, kenapa saya kasih kata yakin di sini? Karena ini kata-kata ini terjadi di dalam perjanjian lama kepada orang-orang kudusnya Tuhan, kepada nabi-nabinya Tuhan, kepada anak-anak Tuhan. Saudara, kenapa Yesaya mengatakan itu kepada umat Israel? Jangan takut. Saudara, ternyata kata-kata ini bukan hanya muncul pada saat itu, tetapi sudah muncul sejak Abraham, dari semula. Sudah muncul sejak Abraham. Mari kita lihat, lanjut. Apa yang dikatakan di sini? Ini ayatnya, Bapak Ibu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara, masih ingat peristiwa ini? Tuhan memberikan perintah kepada Abraham. Waktu Abraham dipanggil dari Ur Kasdim atau dari tanah kelahirannya ke satu tempat yang dia tahu. Tetapi apa yang membuat Abraham ketika dia dipanggil Tuhan? Iman, saudara. Iman dan ketaatan. Ya. Dia tidak tahu. Dan ketika sampai di sana, saudara, dia juga khawatir tentang keturunannya. Sampai dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, siapa yang akan menjadi ahli waris saya? Ini masalah yang pertama dihadapi oleh Abraham, saudara. Maka ayat ini berbicara tentang mengenai keturunannya. Abraham mengatakan, Tuhan mengatakan kepada Abraham, jangan takut Abraham. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara, itu perjanjian itu, Tuhan memberikan perjanjian itu, Abraham itu masih umur 40 tahun ke atas. Apakah apa yang dijanjikan Tuhan itu langsung terkabul? Tidak juga, saudara. Ini masalah yang dihadapi oleh Abraham. Tuhan sudah menjanjikan bahwa kamu akan punya anak. Tuhan mengatakan bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Wah, begitu banyak, tak terhitung, saudara. Tetapi ketika Tuhan memberikan janji itu, apakah dia melahirkan anak? Belum, saudara. Bertahun-tahun sampai berpuluh-puluh tahun. Siapa yang sabar, saudara, kalau bukan iman? Mungkin iman kita belum tentu seperti Abraham. Berpuluh-puluh tahun sampai Abraham mencapai umur 70 tahun, belum juga punya anak. Dan pertemuan kedua Tuhan mengatakan bahwa kamu punya anak. Bukan Eliezer yang menjadi ahli warismu, tapi anak kandungmu. Tetapi ternyata juga belum datang.
ternyata juga belum dikabulkan. Tuhan sudah menjanjikan. Akhirnya apa yang terjadi? Kekhawatiran Sarah, kekhawatiran Abraham, karena melihat umur mereka sudah mencapai umur 70 ke atas. Dan kita tahu bahwa yang namanya perempuan itu kekhawatiran sangat kuat, saudara. Sarah istrinya melihat bahwa dia sudah mandul, dia sudah mati haid dan tidak mungkin punya anak lagi. Dan itulah sebabnya dia mengatakan kepada suaminya Abraham, hampirilah Hagar, pembantuku ini, supaya oleh dia aku bisa memperoleh anak. Wajar, saudara. Bertahun-tahun, tapi pertemuan ketiga Tuhan menampakkan diri di bawah pohon ketika Abraham bertemu dengan mereka. Dan Abraham meminta mereka untuk dihidangkan makanan kepada tamunya yang 3 orang itu. Tapi Tuhan berkata kepadanya, tahun depan aku akan datang di sini lagi dan kamu sudah punya anak. Ketika Sarai mendengarkan itu, tertawa. Itulah sebabnya Ishak itu artinya tertawa. Bagaimana mungkin Tuhan? Saya sudah mati haid, nggak mungkin aku udah punya anak. Wajar, saudara, karena sudah bertahun-tahun Tuhan janjikan, berpuluh-puluh tahun. Tapi Tuhan menjanjikan lagi, siapa yang nggak khawatir? Percaya nggak? Tetapi janji Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Dan inilah mengajarkan kita supaya kita sabar menghadapi proses itu. Tuhan mengatakan, jangan takut, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar, saudara. Dan pertemuan ketiga itu ketika Tuhan berkata, tahun depan engkau punya anak, dia sudah bersetubuh dengan Hagar. Dia sudah punya anak yang namanya Ismail. Saudara sekalian, ini hasil perencanaan manusia, bukan perencanaan Tuhan. Tapi kenapa Sarai mengatakan, hampirilah istriku, hampirilah pembantuku Hagar ini. Kenapa dia berkata, saudara? Karena dia menyadari dirinya tidak mungkin lagi punya anak karena dia sudah mati haid. Dia sudah umur 80 tahun ke atas, saudara. Mungkin Bapak Ibu ada enggak nenek-nenek yang melahirkan yang sudah mencapai umur 80 tahun ke atas? Tidak mungkin. Dan itulah sebabnya dia mengatakan hampirilah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, waktu itu mereka ada di tanah Kanaan. Mereka sebagai pendatang karena itu baru datang. Sekalipun tanah itu nanti sudah diberikan oleh Tuhan melalui Abraham. Tetapi waktu itu budaya Kanaan atau budaya bangsa-bangsa di sekitar itu ada undang-undang namanya undang-undang Hammurabi, saudara. Undang-undang Hammurabi itu mencerminkan kebiasaan yang sering kali dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitar pada waktu itu tentang ketetapan khususnya dalam pernikahan dan kekeluargaan. Di situ dikatakan bahwa kalau ada seorang nyonya yang mandul, yang tidak punya anak, maka dia berhak memberikan pembantunya atau budaknya kepada suaminya. Sehingga melalui dia, olehnya dia mendapatkan anak. Itu budaya Kanaan pada waktu itu. Saudara, secara perjanjian dengan Tuhan itu salah. Secara ordo salah. Tapi secara sosial bisa dibenarkan. Karena itu mengikuti budaya. Tetapi di sini, saudara, Abraham salah mengambil langkah yang tepat. Dia sudah mengikuti perkataan istrinya. Dan itulah sebabnya nanti Tuhan berkata bahwa karena engkau telah mengikuti perkataan istrimu, maka anak itu bukan ahli waris, tetapi anak kandungmu sendiri yang menjadi ahli waris. Perkataan itu juga, saudara, perkataan yang diucapkan oleh Allah kepada Adam. Ketika Adam berbuat dosa, dia mengatakan karena engkau mengikuti perkataan istrimu, sehingga engkau berdosa. Saudara sekalian, kita tahu bahwa kita adalah orang yang berdosa. Tetapi Tuhan tidak pernah melihat sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita. Tapi Tuhan mau kita berbalik kepadanya, itu yang Tuhan harapkan. Dan itulah sebabnya Tuhan mengatakan, kemudian datanglah firman Tuhan, jangan takut Abraham, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Dan lanjut, janji ini juga bukan hanya diberikan kepada Abraham, tapi kepada Yosua. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu,
kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Wah, ini ayat yang sangat indah, saudara. Bukankah di dalam kehidupan kita seringkali menghadapi masalah? Saya kurang tahu masalah apa yang saudara hadapi, tetapi seringkali masalah itu terlalu besar sampai kita tidak mampu. Ini sangat mustahil Tuhan, ini tidak mungkin terjadi. Tuhan berkata, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Amin. Yosua ketika mereka sampai di tanah Kanaan, mereka menyeberangi sungai Yordan, dan lalu kemudian mereka menghadapi orang-orang Kanaan pada saat itu. Tembok-temboknya begitu besar, tapi Tuhan mengatakan, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, jangan takut, teguhkan hatimu, sebab aku menyertai engkau. Saudara, ini Tuhan yang berkata sendiri. Dan sekarang kita sudah sampai di penghujung tahun 2023. Sebentar lagi, tinggal beberapa hari lagi, kita akan menginjak tahun 2024. Saudara punya harapan apa kepada Tuhan? Saudara punya kerinduan apa kepada Tuhan? Dan seringkali kerinduan itu, rencana itu, kita nggak tahu. Mungkin usaha kita, mungkin studi kita, mungkin masalah kita, mungkin ada keluarga saya yang belum bertobat. Dan itu seringkali kita berpikir, Tuhan itu tidak mungkin. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Tidak mungkin. Tuhan mengatakan, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Ini harapan besar. Tuhan menguatkan kita, saudara. Kita tahu, mungkin aku orang yang berdosa. Tuhan, di tahun depan ini, saya rindu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saya seringkali menentukan ibadah saya sendiri. Saya seringkali menentukan pelayanan saya sendiri. Di tahun baru ini Tuhan, di tahun 2024 ini, aku mau berubah Tuhan. Aku mau berkomitmen. Justru Tuhan mengatakan jangan takut. Saudara masih ingat peristiwa Petrus di dalam Yohanes 21? Ketika dia merasa bersalah, ketika dia melihat Tuhan di pantai Tiberias, dia langsung datang. Ketika mereka mendapatkan ikan begitu banyak, lalu kemudian mungkin semalaman mereka mencari ikan, tapi mereka tidak mendapatkan semalaman. Lalu pagi hari ada seseorang yang berdiri di pantai, lalu berkata kepada mereka, hei anak-anak, ada ikan, ada lauk pauk di situ. Dan mereka mengatakan mungkin secara spontan aja, tidak ada. Lalu Tuhan mengatakan, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Lalu mungkin pada waktu itu mereka sudah, boleh dikatakan mungkin sudah lelah, sudah lemas, sudah kecapean. Akhirnya mungkin hanya secara spontan aja mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Akhirnya mereka tebarkan. Ketika mereka tebarkan Bapak Ibu, mulai tarik. Loh, tarik. Loh, mulai berat. Lalu, loh ini kok berat? Kok berat? Ini dapat jangkar perahu apa? Akhirnya mereka mendapat ikan begitu banyak, mulailah kelepak-kelepak ikan, mulai berkelepak-kelepak. Begitu Yohanes melihat itu Bapak Ibu, langsung Yohanes melihat di pantai, itu Tuhan. Itu Tuhan. Saudara perhatikan di sini, titik yang sangat indah. Yohanes adalah orang yang peka kepada Tuhan. Yohanes adalah orang yang tulus kepada Tuhan. Dia berkata bahwa semalaman aku mencari ikan, semalaman kami mencari tapi kami tidak dapat. Akhirnya kami mendengarkan suara seseorang di pantai. Dia menyuruh kami, akhirnya kami mendapat ikan. Dia pasti Tuhan. Amin saudara. Petrus adalah orang yang paling sigap, orang yang paling agresif, orang yang paling penjuang. Begitu Yohanes mengatakan itu Tuhan, dia langsung cembur ke laut dan mendatangi Tuhan. Lihat saudara, titik yang sangat indah di situ. Petrus menyadari itu Tuhan, dan dia menyadari dia yang bermasalah kepada Tuhan. 3 kali dia menyangkal Tuhan sebelum Yesus bangkit dari kematian. Tetapi dia menyadari itu Tuhan, dia langsung datang. Disinilah kita saudara melihat bagaimana kepekaan seorang anak Tuhan yang menyadari dirinya ada persoalan belum beres di hadapan Tuhan, langsung datang kepada Tuhan. Saudara, bayangkan gak ketika dia datang sampai di depan Tuhan, ketika dia berhadapan muka dengan Tuhan yang maha suci itu, yang mulia itu, Petrus ngomong apa? Mungkin campur aduk saudara. Merasa bersalah, merasa berdosa,
Dia sudah menghina Tuhan. Dia sudah menyangkal Tuhan. Tapi ada kerinduan mau berubah. Ada kerinduan mau berubah. Lalu setelah itu disusul dengan murid-murid yang lain. Saudara, di sini Tuhan, mari makan. Jangan pernah mengira bahwa Tuhan kita itu miskin. Dia adalah raja, saudara. Dia sudah mengalahkan maut. Dia adalah pangeran. Dia sudah mengalahkan kubur. Dia sudah mendapatkan kemerdekaan itu. Dia sudah mendapatkan kemenangan itu. Dia sudah menebus kita. Dan orang yang besar itu, saudara, melayani murid yang menghina dia, yang sudah berdosa kepadanya. Saudara pernah lihat bos? Pernah jadi bos? Pernah punya pembantu? Bagaimana bos itu memperlakukan drivernya? Bagaimana bos itu memperlakukan pembantunya? Begitu pergi ke restoran, lalu bos itu mengatakan, kamu tinggal di sini dan saya makan di sini. Dia makan di sini, saudara, jutaan. Tapi Tuhan kita, Raja yang besar, tidak pernah melakukan itu kepada orang yang paling berdosa ini. Mari makanlah. Makan bersama. Sudah mengkhianati. Betapa besar kasih Tuhan, saudara. Kita seringkali menyedihkan. Kita seringkali melukai dia. Melukai dia. Di momen Natal ini. Tuhan, ini aku. Saudara sekalian. Setelah itu. Tuhan berkata kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus ngomong. Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Cukup. Petrus tidak ngomong lagi, benar Tuhan, aku mengasihi engkau lebih daripada mereka. Karena sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus mengalami penderitaan, Petrus mengatakan kepada di depan semua murid-murid yang lain, dia berkata, Tuhan, biarkan mereka semua meninggalkan engkau, tetapi aku sampai mati pun tetap saya membela engkau. Itu sombong namanya, saudara. Jujur tapi sombong. Tapi ketika Tuhan ditangkap, Tuhan berkata sebelumnya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan benar terjadi. Di manakah Petrus? Dan pada saat ini Tuhan bukan mempermalukan Petrus, tapi justru dia mengembalikan posisi Petrus yang tadinya murid-murid yang lain sudah gak percaya lagi sama dia. Tapi Tuhan, dan ketika Tuhan berkata, Tuhan, benar engkau mengasihi aku. Gak ada lagi lebih daripada mereka. Engkau mengasihi aku. Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Kedua, Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apa katanya? Tuhan benar. Artinya saudara, Tuhan engkau mendefinisikan sendiri bahwa aku mengasihi engkau. Dia gak ada banyak ngomong lagi. Dia gak banyak bicara lagi. Dia sadar, Tuhan engkau mendefinisikan sendiri bahwa engkau mengasihi aku. Dia sadar. Gembalakanlah domba-dombaku. Ketiga kalinya Tuhan berkata, Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Hati Petrus sedih, saudara. Dia menyadari, dia mengingat penyangkalannya kepada Tuhan. Oh ya, Tuhan menyandarkan aku. 3 kali aku menyangkal engkau, Tuhan. Sudah 3 kali saya menyangkal Tuhan sebelum ayam berkokok. Tuhan bertanya, tuh Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan kata Petrus, Tuhan, segala sesuatunya engkau tahu, Tuhan. Engkau tahu dan engkau bisa mendefinisikan sendiri bahwa aku mengasihi engkau. Saya tidak bisa berkata-kata, Tuhan. Tetapi saya menyadari bahwa kedepannya saya akan gagal. Saya akan gagal, Tuhan. Inilah doa seorang anak Tuhan, saudara. Dia jujur bahwa sekalipun dia sudah berjanji di hadapan Tuhan, tapi dia tahu bahwa dia akan gagal. Saya harap kita semua anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan, aku tahu engkau mengasihiku. Aku tahu bahwa aku mengasihimu, Tuhan. Sekalipun
Saya belum mengucapkannya, tapi Engkau bisa mendefinisikan hatiku yang paling dalam ini. Tetapi saya tahu Tuhan, saya akan gagal. Saya tidak bohong. Saya tidak bohong Tuhan. Saya gagal. Tuhan berkata apa? Dalam keadaanmu menyesal, dalam keadaanmu tahu dirimu, sekali-kali tidak. Pasti Petrus, di masa mudamu kamu pergi ke sini ke sana untuk memberitakan tentang saya, tentang pengorbanan, tentang kematian saya. Tetapi pada waktu engkau tua, engkau diikat, engkau dibawa kemana ke sini. Tetapi lihat di sini, itu menunjukkan bahwa bagaimana nanti Petrus setia sampai akhir hidupnya. Dan sejarah membuktikan saudara, Petrus ketika dia ditangkap, ketika dia mau disalibkan, dia mengatakan saya tidak layak untuk disalibkan seperti Tuhanku. Tapi saya mau disalibkan dengan kepala di bawah, terbalik. Itu menunjukkan Petrus. Saudara ingat di sini, bukankah kita seringkali Tuhan mengundang kita, aku akan menyertai engkau. Tetapi kenapa kita seringkali gagal dalam hal ini? Tuhan tidak pernah melihat sebesar apapun dosa kita Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mau kerinduan kita. Kamu punya hati enggak? Kamu punya kerinduan enggak? Kalau ada kerinduan dan kamu datang kepadaku, maka aku akan menolong engkau. Jangan takut hai anakku, akulah perisaimu. Yosua mengatakan seperti itu. Lanjut. Ini ayat yang sama diucapkan di dalam Yosua 1. Janganlah takut, garis bawahi, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan Yosua mengatakan, Tuhan berkata kepada Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Teguhkan, janganlah kecut atau takut. Kuatkan, janganlah tawar hati atau bimbang. Saudara, kita masih bimbang? Kita masih khawatir dengan janji Tuhan? Tuhan sudah begitu kuat memberikan kekuatan kepada kita. Tapi kenapa kita masih bimbang? Ini bicara ini kepada nabi-nabi di perjanjian lama, saudara. Tuhan belum datang, Mesias belum datang. Mereka masih berharap, mereka masih mudah-mudahan ada Mesias. Mereka masih berharap bahwa Mesias akan datang. Itulah sebabnya Tuhan berkata, jangan takut, aku akan memegang engkau. Karena Mesias belum datang. Tapi sekarang kita anak-anak Tuhan, Mesias sudah datang. Apakah kita wajar mengatakan jangan takut? Tidak, saudara. Justru kita yakin karena aku telah datang dan aku akan menjadi hakim. Apapun yang saudara alami di dunia ini, aku telah datang dari sorga dan aku telah menebus engkau. Sekarang apapun yang terjadi, jangan khawatir lagi. Aku akan menyertai engkau. Lanjut saudara. Di dalam Yesaya 41 ayat 9, mungkin saudara nanti pulang ke rumah bisa dibaca. Itu Yesaya pasal 41 ayat 1 sampai 9. Tuhan menyatakan siapa dia sesungguhnya. Aku adalah hakim di ayat 1. Semua bangsa-bangsa dia akan panggil nanti. Dia akan mempertanggungjawabkan semua apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Dia yang akan mengadili. Ini sebagai jaminan kita bagi orang-orang percaya, saudara. Bagi anak-anak Tuhan, Tuhan sudah menyatakan dirinya. Lalu di mana? Raja di atas segala raja. Semua bangsa-bangsa yang bersejarah, dia bisa mengendalikan dan dia bisa juga mengontrol semuanya, saudara. Dia adalah raja di atas segala raja dan Alfa dan Omega. Dia awal. Yohanes 1 ayat 14. Sebelum dunia dijadikan, dia sudah ada dan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia yang akan mengendalikan semua.
Dia sudah ada dan pada akhirnya dia akan datang kembali. Maha kasih, itulah kita anak-anak Tuhan. Kita tidak usah takut, kita tidak usah kecut, kita tidak usah tawar hati. Karena Tuhan akan menyertai kita, akan mengasihi kita, orang-orang yang berdosa ini, yang rindu datang kepadanya, saudara. Lanjut. Nah, ini gambar kita, saudara. Sengaja saya kasih ini, kenapa saya kasih PowerPoint ini supaya lebih jelas. Kalau saya hanya menjelaskan mungkin kurang. Ini gambaran kita sebagai orang yang anak-anak Tuhan. Nah, lanjut. Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Artinya apa? Tuhan ada di sisi kita. Tuhan ada di sisi kita, saudara. Aku akan menyertai engkau. Aku akan menolong engkau. Jangan takut. Tapi kenapa kita masih bimbang? Kenapa kita masih takut? Lanjut. Aku ini Allahmu. Dia bertakhta di atas kita. Di sisi kita dia akan menyertai kita sekali. Tapi di atas kita dia akan aku ini Allahmu. Lanjut. Aku akan meneguhkan engkau di dalam hati kita. Dari dalam hati kita dia akan meneguhkan kita. Apakah saudara masih khawatir? Apakah saudara masih gelisah? Saya tahu masalah saudara begitu banyak. Seringkali kita khawatir. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ini sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana Tuhan? Tuhan berkata, aku akan meneguhkan engkau dalam hati. Ini komplit. Samping kiri kanan. Aku akan menolong dan menyertai engkau. Aku ini Allahmu. Lanjut. Aku akan menolongmu. Aku akan menolongmu. Itu merupakan tembok mengelilingi kita semua. Ini janji Tuhan, saudara, kepada kita anak-anak Tuhan yang berdosa ini. Kepada kita anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh sejati di hadapan Tuhan. Musuh datang berbagaimanapun. Dari manakah datang musuh? Tuhan sudah menembokin kita, sudah mempalang kita, sudah menjadi perisai. Tuhan sudah menjadi perisai kita. Dan tidak mungkin musuh datang. Itu janji Tuhan kepada kita. Lanjut. Aku akan memegang engkau dari bawah. Semuanya lengkap, saudara. Atas, bawah, kiri, kanan, dan sekeliling dalam hati kita. Kenapa kita masih khawatir? Dan inilah saya mau memberitahukan kepada Bapak Ibu. Mungkin kita punya harapan untuk tahun depan. Kita punya kerinduan. Mungkin keluarga saya belum bisa datang ke gereja. Tapi Tuhan bisa memakai saudara untuk terus mengingatkan. Mungkin saudara berpikir, waduh, apa yang harus aku lakukan? Ini sesuatu yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin saudara berpikir, wah, saya punya kerinduan, saya harus aktif KKA. Selama ini saya terlalu sibuk dengan kerja saya sendiri, urusan saya sendiri, tapi waktu untuk Tuhan saya jarang sekali. Mungkin saudara berpikir, waduh, ini bertabrakan dengan waktu kerja saya. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Tuhan berkata, engkau punya kerinduan, jangan takut, aku akan menolong engkau. Mungkin saudara punya masalah yang besar. Saya kurang tahu masalah apa yang saudara hadapi. Tetapi Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Aku akan meneguhkan engkau. Aku akan menolong engkau. Aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau. Ini janji Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Lanjut. Nah, saya kasih perbandingan ini, saudara. Kehadiran Allah meyakinkan kita akan kemenangan. Amin. Ada perbandingan ayat di sini. Yosua 1 ayat 10. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Mesias sudah datang. Di Matius pasal 28, dia mengatakan bahwa segala kuasa baik di sorga maupun di bumi telah diberikan padaku. Tuhan sudah memberi. Kita sudah menikmati, kita sudah menyaksikan sendiri melalui firman Tuhan. Tuhan sudah datang. Dia tidak berkata lagi, jangan khawatir, aku akan meneguhkan hatimu. Tapi dia sudah bertemu dengan kita. Dia sudah terangkat ke sorga. Kenapa ayat ini dikatakan jangan kecut, jangan tawar hati?
Jadikanlah semua bangsa, karena tidak perlu lagi kita memakai itu, saudara. Tidak perlu lagi kita ada kata jangan takut lagi. Tapi justru kita yakin karena Dia sudah datang. Dia sudah naik ke sorga dan pada hari penghakiman Dia akan datang. Dia sudah memberikan jaminan, kenapa kita masih khawatir lagi? Tetapi justru kita sekarang pergi. Justru kita sekarang menghadapi banyak orang yang membenci kita. Mungkin keluarga kita sendiri ketika kita mengikuti Tuhan. Banyak orang yang mencaci maki kita, yang mengusir kita. Tetapi ingat itu merupakan proses untuk menghasilkan buah, saudara. Ketika kita menyatakan kebenaran, pasti banyak yang membenci kita. Bukan kita mencari musuh, tapi banyak orang yang tidak senang dengan kita. Dan itu adalah proses untuk menghasilkan buah. Tuhan sudah diperlakukan secara tidak adil. Tuhan sampai dipukul, dicaci maki. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Dan inilah justru di situ Tuhan berkata, kalau dunia membenci engkau, percayalah bahwa aku sudah diperlakukan lebih duluan. Dan percaya upahmu ada di sorga. Amin. Sekarang perlu nggak kita, Tuhan berkata jangan takut. Justru Tuhan sudah memberikan kemenangan. Kita mengalami penganiayaan, Tuhan gak usah takut lagi. Kamu yakin bahwa aku sudah datang. Nanti penghakiman upahmu sudah ada di sorga. Hei anak-anakku, kamu mengalami masalah. Sekarang justru kita makin berlari mencapai garis finish. Dengan banyak belok-belokan, dengan banyak penganiayaan, dengan banyak penderitaan. Karena kita mencapai garis finish. Sebab upah kita sudah ada di sorga. Tuhan sudah menjanjikan kepada kita. Itulah sebabnya Paulus, sebab Tuhanku lebih mulia daripada segalanya. Aku sudah mengakhiri garis akhir. Dan aku berlari terus untuk mendapatkannya. Kenapa Paulus berkata demikian? Karena tidak ada lagi kata jangan takut. Dia yakin Tuhan sudah memberikan janji itu. Dan upahnya sudah berada di surga. Dan pada hari penghakiman kita akan bersama-sama Tuhan di surga. Amin. Jangan tawar hati. Tapi justru Tuhan berkata, orang-orang yang pergi, kalau ada yang percaya, baptislah mereka. Mungkin ayat ini seringkali dikaitkan kepada para misionaris. Mungkin saudara punya pergumulan mengenai saudara. Enggak mesti seperti ini. Tetapi bagaimana saudara bisa menjadi berkat. Bagaimana saudara menjalankan perintah. Ini suara Allah. Ini suara Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Untuk meyakinkan kita untuk pergi menjadi berkat bagi semua orang. Dan perkataan yang sama. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana pun engkau pergi. Tuhan berkata apa? Aku akan menyertai. Dia enggak berkata Tuhan Allah. Karena di perjanjian lama Tuhan berkata demikian karena Mesias belum datang. Tetapi sekarang Mesias sudah datang, tinggal kita menantikan kedatangannya kedua. Tuhan sudah berjanji Allah menyertai engkau. Tapi dia berkata aku akan menyertai engkau sebab dia Tuhan. Amin saudara. Lanjut. Ini ayat penutup. Jangan takut, aku adalah awal dan omega. Dan awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut. Dan inilah pengharapan besar bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Ada sukacita? Masih khawatir? Ya saudara, sebenarnya ini khotbah ini sebenarnya akhir tahun sebenarnya. Untuk menguatkan ya. Tapi ya udah, gak apa-apa ya Bu ya. Ya saudara, mari kita berdiri semua. Mari kita nyanyikan satu lagu. Lanjut. Tak usah aku takut sebab Allah menyertai. El Shaddai, El Shaddai. Mari kita jadikan lagu ini sebagai ucapan syukur kita. Bahwa Tuhan meyakinkan kita, Tuhan menyertai kita. Sekarang sampai selamanya.
Amin. Allah tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Amin. Amin. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, yang memberkatiku. Mari sama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang besar, yang besar, El Shaddai mulia, El Shaddai.
akhir tahun ini Tuhan, kami datang kepadamu, memohon pengampunan-Mu atas segala kelalaian-kelalaian kami. Memohon pengampunan-Mu atas segala kesalahan-kesalahan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami tidak takut, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, yang sudah berjanji kepada kami untuk menyertai kami sampai pada akhir zaman. Namun kami sadar Tuhan, bahwa setiap janji-Mu itu bersyarat. Untuk kami dapat menikmati janji-janji penyertaan-Mu, Tuhan, mau kami mengikuti tuntunan-Mu. Kami belajar taat kepadamu. Kami belajar mendengarkan suara-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Beri kami telinga seorang murid yang selalu mau mendengar, dan beri kami hati seorang hamba yang selalu mau taat melakukan perintah-Mu. Dengan kekuatan kami sendiri kami akan gagal Tuhan, tetapi dengan pertolongan-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang Kau berikan kepada kami, beri kami kemampuan untuk selalu melangkah seturut dengan kehendak-Mu. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Apapun keadaan mereka, apapun situasi mereka, Engkau adalah jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Kami sungguh diyakinkan pada pagi hari ini bahwa kami tidak sendiri menjalani kehidupan ini, tetapi kami bersama dengan Tuhan yang begitu mengasihi kami. Ini sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu belajar mendengarkan suara-Mu, belajar untuk selalu melakukan perintah-Mu, belajar untuk peka mendengarkan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Bapak buat semua yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Bapak buat orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami, buat keluarga kami. Terima kasih buat anak-anak yang Tuhan anugerahkan buat kami. Terima kasih buat orang tua yang Tuhan, di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih buat pasangan-pasangan yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau belajar Tuhan untuk saling mengasah satu sama lain. Terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita sebagai mempelainya. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih.
Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.